Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herun Mortisna Sahra dengan NIM 7020121098, kelas Kesehatan Masyarakat A, dengan dosen pengampu Ibu Yusma Indah Jayadi, SGZ, MKes. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi yaitu air dan mineral. Adapun tujuan air dan cairan tubuh. Yang pertama, pengertian dan komposisi air dalam tubuh. Yang kedua, sumber air. Yang ketiga, kebutuhan air sehari bagi tubuh. Yang keempat, fungsi air dalam tubuh. Yang kelima, keseimbangan air dan elektrolit. Yang keenam, akibat ketidakseimbangan air dan elektrolit. Adapun mineral, yang pertama itu pengertian mineral, yang kedua sumber mineral, yang ketiga fungsi mineral, yang keempat metabolisme singkat mineral, yang kelima akibat kekurangan kelebihan mineral. Adapun mineral menurut Cap Kaesnesleming. Yang pertama kalsium, yang kedua phosphorus, yang ketiga potasium K, yang keempat sulfur S, yang kelima sodium Na, dan yang keenam klorin Cl, dan yang terakhir itu magnesium Mg. Selanjutnya yaitu air. Dapat dilihat pada gambar air, pengertian dan komposisi air itu 35-45 liter, 60% dari berat badan. Klasifikasi air itu 2/3 di intracellular fluid 28 liter. Dan 1/3 itu di extracellular fluid 14 liter. Adapun fungsinya yaitu pelarut bagi senyawa organik, pelarut bagi senyawa ionik, menjaga keberlangsungan kerja sel, menjaga kestabilan fungsi organ. Adapun akibat kelebihannya itu pembengkakan, kelemahan dan kram, pembengkakan otot, penyebab penurunan kesadaran dan kematian. Akibat kekurangannya yaitu 1-5% berat badan, contohnya haus dan tidak nyaman, penghematan, gerakan, tidak ada selera makan, kulit kering, mudah marah, frekuensi nadi meningkat, mual 6-10%, berat badan, pusing, contohnya itu seperti pusing, sakit kepala, pernapasan berat, kesemutan, tidak ada liur, tubuh biru, bicara tidak jelas, tak mampu berjalan. Adapun sumbernya yaitu makan padat 1 liter per hari. Air metabolik, oksidasi oksigen dalam makanan 400 ml per hari. Minuman itu 1,0 liter per hari. Adapun kecukupannya yaitu 1.200 sampai 2.600 ml. Baiklah, kita akan melangkah ke mineral makro. Mineral makro, adapun fungsi fisiologisnya. Kalsium itu yang pertama komponen struktur kalsium tulang dan gigi. Contohnya itu peran dalam proses seluler, otot kontraksi, pembekuan darah, aktivitas enzim, tulang dan gigi, mengandung 99% kalsium, 1% kalsium lainnya. Distribusi kedua bagian yaitu intra dan ekstraseluler fluida. 1% yang terdiri dari intraseluler dalam organel. Adapun kofaktor enzimnya yaitu Adelanged kinases, protein kinases, Ca2+, atau Mgp2+, ATPase. Gejala kekurangan yaitu rickets, otomalsia, osteoporosis, dan tetani. Gejala kelebihannya yaitu asupan kalsium dalam jumlah sampai 2.500 mg aman bagi kebanyakan orang gagal ginjal. Hiperkalsiura, kadar kalsium kamin 4 mg per kilogram. Dengan berat badan per hari, asupan kalsium yang kelebihan dapat meningkatkan resiko pembengkakan batu ginjal. Selanjutnya itu ada sumber makanan. Sumber makanannya itu dari susu, keju, es krim, yogurt, tofu, salmon, sarden, dams, remis besar, lobak Cina, mustar, hijau, brokoli, kal, sayuran hijau yang sejenis kubis,
tumbuhan polos dan drift fruit. AKG-nya itu 1000 sampai 1200 mg. Selanjutnya ada klorida. Klorida fungsi fisiologisnya itu anion primer, mempertahankan pH keseimbangan aktivitas enzim komponen lambung asam hidrolik. Klorida adalah anion yang paling banyak di cairan ekstraseluler. Sekitar 88% dari klorida ditemukan di dalam cairan ekstraseluler dan hanya 12% adalah intraseluler. Klorida tidak ada kofaktor enzim, hanya gejala kekurangannya yaitu pada bayi, hilang nafsu makan, kegagalan untuk berkembang, kelemahan, kelesuan, hipoklemia, parah, asidosis, dan metabolik. Sumber makanannya yaitu garam, makanan laut, susu, daging, telur. Yang terakhir, fosforus. Fungsi fisiologisnya itu komponen struktural tulang gigi, sel membran, fosfolipiid, asam nukleat, nukleotida, koenzim, ATP atau ADP, transfer fosfat dalam sistem sel mengatur pH. Faktor enzimnya yaitu aktif pada banyak enzim, pada fosfolietin dan fosfoliotin. Gejala kekurangannya neuromuskular, skeletal hematologi, dan manifestasi jantung reaktif osteomalacia. Gejala kelebihannya yaitu toksisitas. Dari fosfor jarang terjadi. Toksisitas fosfor ditandai terutama oleh hipolimiksia dan tetani. 4 gram fosfor sampai 70 tahun. Setelah usia 70 tahun, tingkat toleransi turun sampai 3 gram fosfor tiap hari. Hamil dan menyusui 3 sampai 5 dan 4 gram. Sumber makanannya yaitu daging, unggas, ikan, telur, susu, produk kacang-kacangan, biji-bijian, sereal. Dan adapun RDA-nya yaitu 700 sampai 1200 mg. Sekitar 85% fosfor dalam tubuh terdapat dalam kerangka, 1% ditemukan dalam darah dan cairan tubuh, dan sisanya 14% berhubungan dengan jaringan lunak seperti otot. Selanjutnya, mineral makro magnesium. Fungsi fisiologisnya itu komponen tulang, peran dalam transmisi impulsi saraf, sintesis protein, enzim kofaktor. Kofaktor enzimnya itu hidrolis dan transfer kelompok fosfat oleh fosfotinase penting di banyak ATP dan dependen reaksi enzim. Gejala kekurangannya neuromuskular, kelemahan otot, tetani. Gejala kelebihannya itu terjadi pada yang memiliki gangguan fungsi ginjal, karena fungsi ginjal yang normal dapat mengeluarkan magnesium dengan cepat. Sumber makanannya yaitu kacang-kacangan, kacang polong, sereal utuh, berdaun, sayuran hijau. RDA-nya dari 150 sampai 350. Selanjutnya potasium. Fungsi fisiologisnya air elektrolit dan keseimbangan NPH transfer membran sel. Kofaktor enzimnya yaitu kinase Na+ atau K+ ATPase. Gejala kekurangannya yaitu kelemahan otot, sikap mental apatis, jantung aritmia, kelumpuhan, kerapuhan tulang. Gejala kelebihannya yaitu hiperkalemia, konsentrasi kalium serum yang tak bisa normal. Beracun, mengakibatkan armia jantung berat dan bahkan serangan jantung. Sumber makanannya yaitu alpukat, pisang, buah-buahan kering, jeruk, buah-buahan persik, kacang-kacangan, kacang kering, tomat gadium, produk susu dan telur. RDA-nya itu 4.500 sampai 4.700 mg. Selanjutnya sodium. Fungsi fisiologisnya pH air dan pengaturan elektrolit, seperti transmisi saraf, transmisi kontraksi otot. Kofaktor enzimnya itu Na+ per K+ ATPase. Gejala kekurangannya itu anoreksia, mual,
atrofi otot, pertumbuhan terhambat, penurunan berat badan. Gejala kelebihannya itu hipertensi, udem. Sumber makanannya yaitu garam meja, daging makanan laut, keju susu, roti, sayuran berlimpah di sebagian besar makanan kecuali buah. RDA-nya itu 1000 sampai 1500 mg. Selanjutnya sulfur, komponen asam amino. Fungsi fisiologisnya itu komponen asam amino, asam lipoat, dan vitamin, tiamin, biotin. Kofaktor enzimnya itu tidak ada. Gejala kekurangannya anoreksia, mual, atrofi otot, pertumbuhan terhambat, penurunan berat badan. Gejala kelebihannya juga tidak ada. Sumber makanannya itu makanan protein, daging, unggas, ikan, telur, susu, keju, kacang polong, kacang-kacangan. Sumber RDA-nya juga tidak ada. Kita beralih ke mineral mikro. Mineral mikro yaitu besi. Besi fungsi fisiologisnya yaitu komponen dari hemoglobin dan mioglobin untuk transportasi O2 dan digunakan dalam sel. Kofaktor enzimnya itu home enzymes, katalase, syndromes, dan myeloperoxidase. Gejala kekurangannya yaitu kalsium, kelemahan anemia, apatis, sakit lidah, angular, otomatis distalgia, penurunan transisi terhadap infeksi. Kelebihannya yaitu hematososis. Istilah digunakan untuk menunjukkan iron overload atau keracunan yang digabungkan dengan kerusakan jaringan. Hemosidorosis. Istilah digunakan untuk menunjukkan kelebihan beban besi tanpa kerusakan jaringan. Adapun sumber makanannya yaitu organ, daging, hati, daging molasses, kerang, fram, kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayuran, berdaun hijau, buah-buahan, kering, serta roti, gandum atau sereal. RDA-nya itu 12 sampai 26 mg. Adapun seng fungsi fisiologisnya yaitu metabolisme energi, metabolisme sintesis protein, pembentukan kolagen, alkohol, deoksilifikasi, eliminasi karbon dioksida, pemantangan seksual, gangguan jaringan perasa dan pencium. Adapun kofaktor enzimnya yaitu DNA dan RNA. Gejala kekurangannya yaitu kurang penyembuhan luka, pertumbuhan di bawah normal, anoreksia, kelainan indera penciuman, perubahan pada rambut, kuku, belakang, perkembangan sistem reproduksi. Adapun sumber makanannya yaitu tiram, gandum, daging sapi, unggas, biji-bijian. RDA-nya yaitu 10 sampai 18 mg. Selanjutnya yaitu tembaga. Adapun fungsi fisiologisnya yaitu pemanfaatan zat besi, lemak, kolagen, pigmen, dan sintesis. Kofaktor enzimnya yaitu oksidase monooginase. Gejala kekurangannya yaitu anemia, neutropenia, kelainan tulang. Sumber makanannya hati, kacang-kacangan, kacang telur, daging ikan. RDA-nya yaitu 220 sampai 900 mg. Selanjutnya yaitu selenium. Fungsi fisiologisnya yaitu melindungi kerusakan sel oleh hidrogen peroksida dan radikal bebas. Kofaktor enzimnya yaitu proksidase dan deoxidase. Gejala kekurangannya yaitu maligne kardiak, myopati, kerapuhan sel, dan degenerasi pankreas. Sumber makanannya yaitu grains, daging, unggas, ikan, produk susu. RDA-nya 20 sampai 30 mg. Next, chromium, penggunaan normal dari glukosa darah dan fungsi insulin. Kofaktor enzimnya itu tidak ada. Gejala kekurangannya intoleransi glukosa, kelainan metabolisme glukosa dan lemak. Sumber makanannya jamur, plum, organ daging, roti, gandum, dan sereal. RDA-nya 50 sampai 30 mg. Next, iodium. Fungsi fisiologisnya itu sintesis hormon tiroid.
Kofaktor enzimnya tidak ada. Gejala kekurangannya itu pembesaran kelenjar pada tiroid, myxedema, kreatinisme, peningkatan lemak darah, gluconeognosis hati, dan ekstraseluler retensi dan dari NaCl, dan sumber makanannya itu garam rhodium, air garam, makanan hasil dari laut, biji bunga matahari, jamur hati, telur. RDA-nya itu 120 sampai 150 mg. Selanjutnya ada mangan, molybdenum, dan fluorin. Adapun pertanyaan yang telah diberikan teman saya, pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan mineral. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya tersebut. Mineral adalah zat anorganik yang dalam jumlah sedikit diperlukan oleh tubuh. Pertanyaan kedua yaitu, di dalam tubuh mineral berfungsi sebagai zat. Oke, di dalam tubuh itu mineral berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Pertanyaan ketiga yaitu, apa vitamin yang larut dalam air? Vitamin yang larut dalam air itu vitamin B kompleks dan C. Pertanyaan keempat, vitamin K bersumber dari mana? Vitamin K bersumber dari tumbuh-tumbuhan berwarna hijau. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.